Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan memberitahukan perihal banding yang diajukan oleh tim Kosman bin Sunet alias KC kepada Pengadilan Tinggi Bandung akhirnya berbuah manis untuk mereka. Di mana sebelumnya vonis untuk KC adalah 10 tahun penjara yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Ciamis. Setelah dilakukan banding, Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menurunkan masa tahanan tersebut dari yang sebelumnya 10 tahun menjadi hanya 6 tahun ya. Jadi dapat diskon 4 tahun ya. Berkurang 4 tahun lumayan juga 40% diskonnya. Kalau beli barang diskon 40% itu udah besar sekali. Ya, memang belum sampai 50 tapi 40 pun sudah sangat besar. Bayangkan 4 tahun dihemat oleh si Kosman ya. Dan 6 tahun pun ini bukan murni 6 tahun, nanti juga ada remisi-remisi, ada pengurangan. Jadi sebelumnya prediksi mereka ini kan di otak mereka tuh waduh 10 tahun lama gitu kan. Berubah jadi 6, nanti mungkin bersih-bersihnya cuma 3 tahun setengah atau 4 tahun. Jadi udah saya rasa sangat adil lah ya, udah sangat adil. Bahkan kalau ditanya pihak Muslim, tentu saja ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang bilang, ya kita harus hormati keputusan negara. Kita adalah orang yang patuh ya kepada pemimpin kita. Tetapi ada juga yang mengatakan, aduh sedih juga gitu kan. Tapi mereka patuh. Walaupun mereka mengatakan, waduh sedih juga, harusnya 10 tahun tetap. Kenapa dikurangi? Kalau bisa naik gitu kan. Ada beberapa meminta kalau bisa malah naik gitu. Ya tentu saja nggak bisa naik, karena vonis 10 tahun itu udah paling maksimal untuk apa yang dilakukan oleh Kosman bin Sunet. Kejahatan yang dilakukan itu udah paling maksimal 10 tahun. Jadi memang kemungkinannya cuma tetap atau turun. Dan Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan turun ya, menjadi hanya 6 tahun. Yang diketuai oleh Hakim Carleson Harianja. Ya, Carleson Harianja memutuskan hukumannya direvisi menjadi hanya 6 tahun saja. Ya. Terus, berita ini tentu saja akan ditanggapi oleh banyak orang. Ya, tentu saja akan ditanggapi banyak orang, apalagi nanti malam. Tetapi dari pihak Kristen sudah ada yang mulai menanggapi, salah satunya adalah Piong 77 ya, ini macam nama rokok juga ya, Piong 77 ya. Jadi Piong 77 komplain juga gitu ya, masih komplain padahal udah berkurang jadi 6 tahun, tetapi dia merasa harusnya dibebaskan gitu kan. Entah kenapa, dari mana dasar acuannya saya nggak ngerti, tetapi teman-teman bisa lihat bahwa mereka juga merasa, wah harusnya lebih rendah lagi gitu kan. Kita dengar dulu, kira-kira bagaimana tanggapan dari pihak Kristen ya, salah satunya si Piong ini. 10 tahun menjadi 6 tahun. Apakah ini masih terlalu besar hukuman yang diterima oleh Pak KC terhadap perbuatannya dibandingkan dengan Yahya Waloni yang kembali berulah dan hanya dihukum 5 bulan. Apakah suara saya jelas? Yang di live chat mohon bantuannya. Apakah terdengar? Ya, saya sapa dulu deh. Ya, di sini ada Justin ya, Cross Plus, Shalom. Lagi istirahat kah? Ya kita coba menonton video ini. Baik. Ya mantap ya, terima kasih Cross Plus ya. Saya akan share ini putusan ya dari Pengadilan Tinggi Bandung. Kita baca, Hakim Pengadilan Tinggi Bandung atau PT Bandung turunkan masa hukuman terpidana penista agama MKC dari dan juga masa yang apakah 6 tahun ini sudah layak disandang oleh Pak KC dibandingkan, ini kita harus membandingkan ya, nggak bisa kita lepas dari Yahya Waloni. Yahya Waloni sebanyak 5 bulan saja dari tuntutan 7 bulan. Jadi sampai kapanpun ya ini menjadi pembanding untuk antara Pak KC dan Waloni, menjadi pembanding di kemudian hari ya, bagaimana minoritas yang sekarang dialami Pak KC ini dihukum, ini yang baru terjadi adalah 6 tahun dan Yahya Waloni 5 bulan. Ini akan terus ya, akan terus diingat bagaimana keadilan hukum di Indonesia ini yang masih memandang ya
antara minoritas dan mayoritas. Ya ini sangat jelas, ini jelas di depan mata. Jadi ini akan terus ya, ini akan terus menjadi. I try to improve my English in many ways, such as learning English through YouTube videos, persoalan di negara kita ini. Nah, kecuali kalau memang nanti ada hukuman banding lagi, hukuman jatuh kepada Pak Kacé. Taruhlah kalau Waloni 5 bulan, taruhlah 1 tahun. Ya, boleh dibilang ada titik terang keadilan di Indonesia. Haleluya ya. Kalau 6 tahun, apakah sudah adil terhadap Pak Kacé? Sedangkan kalau kita bandingkan case-case-nya ya, kasus-kasusnya sama persis. Bahkan Yaya Waloni luar biasa. Ya, dia tidak senggan-senggan mengatakan Bible itu palsu. Ya, malah yang terbaru nanti saya coba tampilkan videonya. Ya, menyatakan ya tidak ada itu perjanjian lama, perjanjian baru, tidak ada itu. Ya, luar biasa. Inilah akibat hukuman yang ditoleransi terhadap Yaya Waloni. Ya, inilah mereka semua ya. Akhirnya Tuhan tunjukkan bahwa Yaya Waloni berulah lagi. Baik, saya bacakan. Ya ini ya, gambar dari Pak. Iya, jadi di sini teman-teman bisa melihat ya, bahwa pihak Kristen yang di sini ada Piong ya, salah satunya mengatakan tetap tidak adil karena membandingkan dengan Ustadz Yaya Waloni. Padahal ya pasal yang ditujukan kepada kedua orang ini berbeda, beda kasus. Ya, beda kasus. Contoh satu maling jambu ya, maling jambu atau maling buah-buahan. Yang satu lagi koruptor, maling juga, maling uang negara. Sama-sama maling misalnya, tapi beda coy. Yang satu maling uang negara, yang satu maling jambu. Beda. Mereka selalu ingin sama gitu, menyangkut pautkan, wah sama itu harusnya sama gitu ya, beda coy. Bagaimana si Kosman bin Sunet ini ya, kita tahu sendiri berapa banyak video dia yang dia buat. Itu yang pertama. Kedua, narasi yang dia buat itu nggak ada dasar. Beda dengan misalnya Ustadz Yaya Waloni. Ustadz Yaya Waloni mengatakan, ya, misalnya Alkitab itu, ya, Alkitab itu sudah direvisi. Itu berdasarkan iman Islamnya. Di Al-Quran tertulis seperti itu. Sama seperti misalnya kalian mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu, ya, orang Yahudi itu cuman jago peribadatannya saja, peribadatannya jago, ya, teorinya jago, tapi prakteknya nggak ada. Karena berdasarkan Alkitab kalian gitu, berdasarkan perjanjian baru, memang tertulis seperti itu. Misalnya kalian bilang, kenapa mereka nggak percaya kalian? Kalian bisa komplain kepada orang Yahudi, karena di Alkitab kalian memang ada seperti itu. Tetapi di Islam, ya tentu saja kalian nggak bisa. Bagaimana mungkin? Ya, di Alkitab itu ada tentang Islam, nggak ada tentang Islam. Jadi yang disampaikan oleh si Kosman bin Sunet itu tanpa dasar. Tanpa dasar. Jadi mohon dimengerti gitu. Jangan dipaksain untuk sama. Yang jeleknya ini adalah orang yang memframing seakan-akan penegak hukum kita nggak adil. Ini framing-framing jahat kalau saya bilang ya. Framing yang sangat jahat. Dan di sini saya ingin sampaikan, saya termasuk syok melihat Bang Piong ini ya. Saya ingat dulu dia keluar dari RAK, dia ngomong sama saya ya, tahun lalu, ya ini RAK terlalu liar. Orang-orang si MN itu udah terlalu sadis. Mereka sudah jadi penghujat. Ya, dia bilang seperti itu, mereka udah jadi penghujat. Tetapi si Piong ya, mungkin karena dia lihat channelnya nggak berkembang, terakhir dia join ke Pavel. Ya, dia banyak bergaul dengan Pavel, terakhir malah dia jadi penghujat yang jauh lebih sadis daripada orang RAK. Ini menurut kacamata saya ya. Karena kalau dibandingkan antara RAK dan Pavel, menurut saya lebih sadis penghujatan dan penghinaan yang dibuat oleh Pavel dibandingkan dengan RAK. Jadi kamu keluar dari tempat yang menurut kamu sadis, malah masuk ke grup yang lebih sadis. Tapi ya sudahlah. Ya mereka ini punya kacamata kuda yang nggak bisa menilai hukum Indonesia dan cuma bisa komplain dengan penegak hukum Indonesia. Saya juga bingung ya, kenapa komplain terus gitu. Ya seakan-akan, oh Kosman harus 1 tahun gitu. Anda mendikte penegak hukum Indonesia harus seperti yang Anda inginkan. Nggak boleh seperti itu. Ya nggak boleh seperti itu, dan saya berani jamin ini ya, nanti akan ada 2 jenis konten. Yang pertama, teman-teman kita dari sebelah itu akan ngomong, wah ini berkat tuntunan dari roh bla 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 bla, sehingga ini pertolongan ya dari roh bla 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 bla, sehingga hukuman KC bisa turun. Tapi satu sisi lagi pasti akan ada yang bilang, ini tidak adil, harusnya bebas, nggak bisa 6 tahun, harusnya cuma setahun, harusnya 5 bulan, ya, harusnya setahun setengah. Kalau setahun setengah kan bentar lagi juga udah keluar gitu kan. Tetap akan ada kubu-kubu seperti ini. Teman-teman bisa tunggu saja ya.
itu pasti akan ada kubu-kubu seperti itu yang ngotot minta setahun. Dengan tetap mengatakan bahwa pemerintah atau penegak hukum Indonesia nggak adil gitu kan. Ya, mau gimana lagi, itu memang style dari sana ya, style dari mereka seperti itu. Tadi kita udah tampilkan ya, bagaimana orang-orang yang di tempat, orang-orang ya, ini baru Piong aja yang ngomong, belum semua ya, nanti akan lebih rame ya, ini bentar lagi pasti akan lebih rame, yang komentari kasus ini. Terus yang kedua, kita akan lihat bagaimana statement dari Gus Handi, sebagai seorang praktisi hukum, melihat kasus ya, dari si Kosman bin Sunet ini ya, bagaimana pandangan dari Gus Handi perihal hukuman ini diturunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Ini ada di jalan ini. Jadi biasa ya, kadang-kadang memang kalau bikin konten ini di jalan, pokok ngomong, pokok ngoceh gitu aja. Makanya kadang-kadang ada suara klakson, ada suara motor, ada suara mobil. Tidak mesti kalau aku itu bikin konten itu di rumah kemudian duduk tenang, tidak mesti. Kadang-kadang juga di jalan. Makanya kadang-kadang suara itu kayak agak terburu-buru atau agak gimana gitu. Teman-teman sekalian, kali ini akan aku ajak ke breaking news ya. Satu berita terhangat soal vonis Pengadilan Tinggi Bandung terhadap perkaranya si KC. Sebenarnya ini sudah aku prediksi 3 minggu yang lalu ya. Saat aku baru beberapa hari itu punya channel yang dikasih Al Ayyubi itu, aku bikin judul itu jangan lupakan si KC. Dan saat itu aku memprediksi salah satunya bahwa tidak sampai 1 bulan putusan banding perkaranya si KC akan turun ya, akan turun. Maksudnya akan turun itu akan diterbitkan, akan ditetapkan, akan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi. Sebelum mengulas lebih jauh bagaimana putusan si KC, aku ajak sejenak untuk melihat videoku beberapa waktu yang lalu. Kalau menurutku untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis yang menyatakan MKJ bersalah dalam dugaan tindak pidana penyebaran kabar bohong yang menimbulkan keonaran dihubungkan dengan apa yang dia lakukan ketika menista agama Islam, itu sangat tipis peluangnya. Jadi MKJ menurutku akan tetap dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tinggi. Cuman apakah Pengadilan Tinggi itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis dengan vonis 10 tahun pidana penjara, atau memperbaiki, mengurangi lama pemidanaan penjara, itu yang kita nggak tahu. Kalau menurutku memang peluang yang besar itu MKJ akan tetap divonis bersalah, dan memang peluang besar juga hukumannya akan dikurangi. Cuman kita tidak tahulah, semuanya itu adalah kewenangan dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding. Memang kalau ancaman hukuman maksimal itu, kemudian vonisnya juga maksimal itu, kalau banding peluangnya untuk turun kan terbuka. Kalau naik juga nggak mungkin. Kalau dikuatkan artinya tetap ya biasa juga gitu. Itu teman-teman. Jadi dalam waktu 1 bulan, tidak sampai 1 bulan kita akan mendapat informasi tentang bagaimana vonis kepada MKJ itu. Itu tadi teman-teman videoku beberapa waktu yang lalu ya. Di kontenku terdahulu itu sudah aku prediksi bahwa tidak sampai 1 bulan itu akan terbit putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung. Dan ternyata sekarang sudah terbit lah, sudah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Dan di konten itu juga sudah aku prediksi bahwa kemungkinan untuk adanya pengurangan masa pemidanaan
yang maksimal 10 tahun itu kemungkinan untuk dikurangi itu sangat besar. Karena kalau ditambah itu tidak mungkin. Dan kali ini terbukti ya teman-teman sekalian. Kalau aku analisa ya, aku belum melihat salinan putusannya karena memang nggak bisa melihat salinannya seperti utuh. Salinannya yang utuh belum bisa melihat, nggak bisa melihat lah karena kita bukan pihak yang berkepentingan. Jadi ini sebenarnya judulnya bukan bandingnya dikabulkan, ini bandingnya diterima. Diterima itu secara administratif itu diterima karena banding yang dilakukan si KC itu masih dalam tempo yang diperbolehkan, kurang dari 7 hari pengajuan banding setelah putusan, itu bandingnya diterima. Sebenarnya judulnya ini, kok judulnya amar putusannya itu kalau tebakanku ya, selama yang ku ketahui itu menolak banding dari si KC, menolak banding dari si KC. Karena KC dan penasihat hukumnya itu berharap KC bebas. Jadi putusannya itu kalau aku prediksi itu menolak. Jadi pembelaan si KC, pledoi si KC, ataupun memori banding si KC itu ditolak. Tetapi dengan pertimbangan yang lain, Hakim Pengadilan Tinggi Bandung kemudian menganulir, memperbaiki, yaitu dengan melakukan pengurangan terhadap masa pemidanaan dari 10 tahun menjadi 6 tahun. Dan sebenarnya itu hal biasa gitu loh. Hal biasa, tidak ada yang istimewa. Jadi nanti kalau pengacaranya si KC atau para pendukungnya si KC menganggap ini satu kerja yang luar biasa, apalagi kalau ditambahi bumbu-bumbu ini karena bantuan Roh Kudus dan lain sebagainya, itu bagiku euforia yang berlebihan lah. Karena judulnya ini tetap ini ditolak, KC tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan kebohongan yang menimbulkan keonaran. Jadi yang seperti ini biasa. Apalagi kalau kita lihat vonisnya itu juga standar kok. Biasanya vonis di pengadilan itu yang standar atau yang wajar atau yang normal itu separuh dari tuntutan jaksa penuntut umum. Jadi kalau saat itu jaksa penuntut umum menuntut 10 tahun, kemudian vonisnya dari Pengadilan Tinggi Bandung itu 6 tahun, itu biasa sekali, itu wajar sekali. Jadi tidak ada yang istimewa dari kinerja si KC maupun penasihat hukumnya. Sebenarnya kalau dari awal itu kooperatif, kemudian meminta maaf, menyesali, itu nggak usah pakai pledoi yang berlebih-lebih lah. Tidak pakai pledoi yang muluk-muluk sampai beratus-ratus halaman, itu kisarannya akan segitu kok, 5 sampai 6 tahun. Jadi sekali lagi ini hal biasa. Kemudian yang layak untuk kita tunggu, apakah nanti pihak jaksa penuntut umum atau dari pihak si KC itu menerima putusan ini atau memilih untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Jadi masih punya hak dalam waktu 7 hari ini untuk menentukan sikap. Tetapi kalau prediksiku, dari pihak si KC akan menerima dan dari pihak JPU pun juga akan menerima. Itu teman-teman. Jadi apa yang terjadi ini sudah kuprediksi, kemungkinan besar untuk turun memang sangat besar itu. Dan sekali lagi ini bukan kinerja yang luar biasa dan ini sangat biasa saja, karena dia tetap dikenakan vonis bersalah dan pemidanaannya itu separuh lebih dari tuntutan. Itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sudah dengar ya, dari yang seharusnya 10 tahun didiskon 40% jadi hanya 60%, 6 tahun. Dan itu sebenarnya bukan prestasi, ya, bukan satu prestasi yang besar. Biasanya nggak ada pengacara pun, misalnya tuntutan paling tinggi itu 6 tahun. Kamu nggak pakai pengacara, kamu minta maaf, mungkin JPU-nya cuma nuntut 4 tahun, nanti vonis cuma 3 tahun, 50%.
Lebih bagus lagi gitu kan, nggak pakai pengacara, nggak habis duit, nggak capek gitu. Daripada berbelit-belit ya. Pengadilannya kan kemarin lama itu, gara-gara menghadirkan saksi-saksi gitu. Ya, terlalu bertele-tele, dan saya rasa ya nggak ada yang perlu dibanggakan sih dari hal ini ya. Dan yang kita tunggu adalah bagaimana reaksi teman-teman kita dari sebelah. Apakah tetap akan mengatakan tidak adil negara kita, tidak benar negara kita, gitu kan? Kita hanya menunggu itu. Ya, apakah tetap akan difitnah bahwa penegak hukum kita itu nggak adil sama yang namanya minoritas? Padahal setahu saya ya, malah kalau mau jujur-jujuran, selama ini saya melihat minoritas itu malah lebih banyak dibela. Ya, minoritas itu lebih banyak dibela. Kenapa? Karena sama seperti teman-teman punya anak. Ya, punya anak yang kecil sama anak yang besar. Ada kakaknya, ada adiknya. Ya, kalau kakak sama adik melakukan kesalahan yang sama, biasanya yang kakak itu jauh lebih dihukum. Kalau yang adik yang kecil tuh lebih dimaklumi gitu, lebih dimaklumi ya. Jadi misalnya mereka sama-sama tumpahin makanan atau buat jorok rumah, kakaknya itu bisa dimarahin besar-besar gitu, misalnya dimaki juga bisa gitu. Tapi adiknya ya paling dimarahin sekedarnya saja, tetap beda. Ya. Dan setahu saya pemerintah juga sampai sekarang minoritas itu tetap kayak diutamakan kok. Banyak yang diutamakan. Jadi janganlah difitnah bahwa seakan-akan, wah ini minoritas dijolimi. Enggak. Pemerintah tuh malah sangat hati-hati untuk hukuman-hukuman yang seperti ini. Karena sensitif. Hal-hal seperti ini sangat sensitif. Sehingga pemerintah tuh benar-benar hati-hati mengambil tindakan buat kasus-kasus seperti ini. Biar jangan nanti di-framing pemerintah zolim sama minoritas. Ya. Ini mereka sudah berupaya adil aja tetap difitnah. Ya, tetap ada channel-channel sebelah ya, channel-channel Kristen yang fitnah bahwa seakan-akan pemerintah tuh nggak adil. Apalagi kalau beneran nggak adil gitu. Bayangkan mau seberapa besar fitnahan yang dibuat kepada pemerintah kita. Ya kita tunggulah ini 1 minggu, kira-kira apakah JPU atau PH-nya si KC akan melakukan kasasi ya, atau menerima saja putusan ini. Ada waktu 1 minggu dari hari Senin kemarin ya, artinya Senin depan malam kita sudah tahu apakah ada perubahan atau tidak. Dan biasanya orang-orangnya si Komarudin ya, ini pasti akan ngomong di channel-channel Kristen tindakan apa yang akan mereka ambil. Saya rasa malam ini pun mereka pasti akan muncul ya di beberapa channel Kristen untuk membahas langkah selanjutnya, apakah akan terima atau akan kasasi. Ya, buktinya kemarin sambil menunggu banding aja mereka udah sampai mengatakan Indonesia ini negara terkutuk ya. Si Komarudin kemarin bilang Indonesia negara terkutuk. Ngeri sekali statement seperti itu. Ya kita tunggulah apakah mereka akan melakukan action atau hanya akan mengatakan Indonesia negara terkutuk lagi, akan menghujat negara kita lagi. Kita tunggu saja ya bagaimana action dari mereka. Kalau kita nanti hanya memberitakan lagi ya kira-kira apa tindakan dari mereka. Itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua. Silakan tulis pendapat kalian mengenai hukuman ya dari si KC dari 10 tahun menjadi 6 tahun. Apakah menurut kalian sudah sepantasnya? Apakah ini terlalu banyak ya, 6 tahun ini terlalu banyak, atau menurut kalian terlalu sedikit? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Makasih untuk subscribe dan like-nya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.